Bang, anggur saya yang bermasalah tersebut boleh nggak dipindah ke tanah? Jangan dulu, Abang. Nanti stres lagi. Jangan dulu, bener jangan. Ya, ini tidak apa-apa. Ini dia kan masih stres dalam pengobatan. Akar itu lagi. Tapi kemarin sudah kena pupuk saya belum itu, Bang Amar? Udah kan? Udah kena pupuk saya kan? Jangan buru-buru, Bang Amar. Kondisinya seperti itu. Nanti saja nunggu mata bat itu pecah, keluar tunas baru. Setelah 1 meter nanti baru dipindah, Abang aku. Ya. Saya paham. Setiap keluar pucuk terus kering. Ini tanaman juga bisa kekurangan kalsium. Udah, Bang, gunakan pupuk saya. Insya Allah nanti semua itu bisa teratasi. Ya, hentikan dulu pemupukannya, baik itu menggunakan NPK dan lain sebagainya. Abang gunakan pupuk etalase 1. Ya, pupuk etalase 1 paket isinya 4. Nanti Abang 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter. Insya Allah nanti hasilnya bagus. Sudah seminggu dikasih pupuk pembuahan, ada yang muncul kecil-kecil di tersier. Apa itu bunga, Bang? Apa normal? Berarti baru pemupukan 1 minggu, Mbak Nay. Nanti coba difotokan. Siapa tahu yang keluar tunas air, Ya, Mbak Nay tahu nggak tunas air dan tunas bat? Ya, Mbak Nay tahu nggak tunas air sama tunas bat? Untuk pertumbuhan cukup MKP sama KNO3 ya, Mas. Pertumbuhan yo salah ya, buat teman-teman kalau pertumbuhan MKP sama KNO3 yo salah, Mbak Amelia, salah ini, buang-buang duit sampean. Ya. Kalau teman-teman pertumbuhan menggunakan MKP dan KNO3 ini juga sama saja teman-teman itu memberhentikan pertumbuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan ini juga membutuhkan apa? Membutuhkan nitrogen dan sulfur. Sedangkan di pupuk sampean ini dalam racik tidak ada sulfurnya, nggak ada nitrogennya. Ya, juga nggak ada kalsiumnya. Ya, Mbak Mel, saya sarankan pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Ya, pupuk sampean ini pupuk-pupuk generatif. MKP itu tinggi unsur kalium dan juga unsur fosfat. Ini pupuk-pupuk generatif. Terus ditambahin lagi KNO3 putih, itu kaliumnya tinggi. Yo ramotut-motut. Nitrogennya tertekan, akhirnya sulfurnya tertekan, nggak bakalan keluar tunas segar. Ya, atau nanti Bang Satria boleh difotokan ya. Jadi buat teman-teman, udah Bang, udah keluar tunas. Abang, aku tadi bingung, ini tanaman yang difotokan tadi atau tanaman yang lain? Oh, yang tanaman tadi. Udah, berarti udah kena pupuk maksudnya. Udah kena pupuk. Ya udah, nanti biar tumbuh dulu, Abang. Biar tumbuh dulu. Nanti kalau dipindah lagi stres lagi, Bang. Ya, biar keluar tunas dulu, nanti setelah 1 meter komplit bagus baru dipindah. Ya, dipindah, Abangku. Mau tanya, Mas, Donetsky Genja. Oh, ini genja. Donetsky itu di mana saja dia bisa berbuah. Rasanya juga manis buahnya. Ini termasuk saya rekomendasikan. Kalau teman-teman mau nanam di pola, di tabulan pot, di mana itu cocok sekali. Pupuk pembuahan menggunakan ember cat 20 liter ukuran MKP KNO3 putih boron masing-masing berapa sendok? Berapa sendok? Aku nggak pernah menggunakan ukuran sendok, Bang Zainal. Ya, aku nggak pernah menggunakan sendok. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan produk saya, produk ini sudah saya racik. Ya, pupuk etalase 2 ini semuanya sudah saya racik. Jadi teman-teman tinggal pakai. Ya, semuanya sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal pakai. Tujuan saya untuk mempermudah pemula. Ya, 1 paket isinya 4, ya. 1 paket isinya 4, ya. 1 picis dilarutkan dengan air 7 liter. Lakukan pemupukan selama 4 kali pemupukan karena 1 paket isinya 4. Amelia, pembuahan maksudku, Mas. Pembuahan sih. Tadi Mbak Amelia pertanyaannya apa ya? Oh, pembuahan. Kalau pembuahan hanya mengandalin ini aja, tidak cukup, Mbak Amel. Tidak cukup. Biasanya nanti bunga mudah rontok. Bunga juga mudah rontok. Dan kadang-kadang pupuk juga tidak bisa kerja secara optimal. Kenapa? Karena nggak ada kalsiumnya.
Jadi ketika teman-teman meracik pupuk ini harus benar-benar disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harus tepat ya. Makanya kalau teman-teman tertarik silakan tinggal pakai pupuk-pupuk saya, sudah saya racik, sudah saya bungkus ya. Di sini ada boronnya, di sini ada MKP-nya, di sini ada KNO3 putihnya. Tinggal pakai, teman-teman tinggal seduh aja, lebih enak. Tunas air sama bat itu tunas air sama bat tahu Bang, itu pecah muncul pucuk sama ada bulat-bulat. Oh jangan-jangan bunga itu Mei, jangan-jangan bunga, coba nanti difotokan, jangan-jangan bunga. Jadi kalau tidak kesempurnaan pada sulur terus ada berindil-berindil bulat, nah itu bunga ya, bunga. Kalau nggak ada bunga itu gini ya, itu bunga. Karena sudah kamu pupuknya sudah lewat kan. Kemarin pemupukan keberapa? Kalau etalase 1 buat anggur, mangga, kelengkeng, jeruk, alpukat bisa bagus nggak Mas? Bisa. Pupuk pertumbuhan saya jangankan anggur, kelengkeng, semua tanaman buah seperti apa? Melon, terus seperti tanaman-tanaman buah lainnya itu bagus. Ya bagus, masa-masa pertumbuhan bagus. Teman-teman nanti akan menemukan yaitu keseimbangan pertumbuhan. Ya, kalau teman-teman suka nanam cabai, nanam apa itu menggunakan pupuk pertumbuhan saya, insya Allah bagus. Lapor Mas, anggurku berbuah. Ya, alhamdulillah berbuah. Semoga sukses selalu Abang dan bahagia ya. Tujuan saya memang berbuah. Aku kalau nggak berbuah sedih teman-teman. Ya, biasanya di tempat saya itu kalau nggak berbuah karena apa? Kesalahan pemangkasan. Tapi kalau teman-teman sering lihat video saya, insya Allah itu banyak suksesnya, banyak berhasilnya. Ya, jadi pemangkasan itu ya teman-teman, kalau saya tidak berpatokan hitungan daun, tetapi hitungan di perbatasan warna atau paling tidak pembuahan pertama itu ya sekitar 1 meter ke atas lah atau 70 cm ke atas. Bang, saya belajar grafting tapi jarang berhasil. Mohon pencerahannya, Bang Ferry. Bang Ferry, ini grafting dari nol atau seperti sambung pucuk atau bagaimana? Grafting dari nol. Ya, kalau grafting dari nol, kegagalan para penggrafting ini biasanya dari gagalnya kalus pada rostok. Kedua, biasanya Bang Ferry cara memposisikan entres, ya. Jadi entres itu teman-teman, kambium itu kulit tipis, ya kulitnya tipis. Kalau bisa nanti kita berpatokan kulit sama kulit ketemu. Terus jangan sampai teman-teman ada rongga udara atau sela-sela udara di sini. Harus segera ditekan dan dikunci ikatan. Ya, dan taruh di tempat yang suhunya stabil. Aku baru seminggu pemupukan Bang, sudah muncul bunga, normalkah? Ya mungkin rezeki naik, semoga rezeki naik. Nanti difotokan dulu, ya. Rezeki naik ini baru disenggol jadi. Berarti mungkin tanamannya itu banget kepinginnya. Semoga mendapatkan keberkahan dari pupuk saya, ya. Ya pupuk-pupuk saya semoga mendapatkan keberkahan untuk teman-teman juga, ya. Yang tadinya sulit membuahkan tanaman anggur, delalai ya baru dipupuk sekali itu kok langsung mencolot metu kembangi. Ya semoga berkah selalu teman-teman. Ya semoga berkah selalu. Nanti kalau dilihat, aku difotokan dulu. Aku kalau nggak difoto itu nggak bisa ngasih analisa banyak teman-teman. Ya aku kalau nggak difotokan tuh nggak bisa ngasih analisa banyak. Nanti Mbak Nay difotokan biar saya lihat. Ya udah kalau mau dihentikan nanti pemupukannya kita lanjutkan pupuk etalase 3 saja. Ya nanti pupuknya buat yang lain. Pupuknya buat yang lain yang belum keluar bunga. Pohon manggaku waktu beli berbunga Mas, malah udah jadi buah kecil. Sekarang rontok, pupuknya mana? Gunakan pupuk etalase 2. Gunakan pupuk etalase 2 Mbak Amelia. Ya, berarti 1 pcs nanti dilarutkan dengan air 5 liter. Ya, 1 pcs dilarutkan dengan air 5 liter. Lakukan pemupukan setiap 1 minggu sekali, nanti biar kalau keluar bunga tidak rontok lagi. Pupuk pertumbuhan ideal berapa ppm Bang untuk mingguan? Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman menggunakan pupuk dari saya, itu 1 pcs dilarutkan dengan air langsung 10 liter kalau pertama pindah tanam.
ya, pupuk yang tanaman sudah pindah tanam. Tetapi kalau tanaman ini yang ditanya pertumbuhan, ini pertumbuhan dari mana? Dari mulai habis grafting keluar daun pertama pemupukan atau dari pindah tanam abangku? Ya, Bang Kohir, dari pertama kalau ditanyakan dari ppm, silahkan dimulai dari 500 ppm. Silahkan dimulai dari 500 ppm. Pertama melakukan pemupukan, ketika habis grafting terus keluar sulur itu sudah waktunya dipupuk 500 ppm. 500 ppm aman. Nanti naikkan pelan-pelan berdasarkan usia tanaman, itu paling kalau masa-masa sebelum pindah tanam itu mentok di 1000 ppm. Di 1000 ppm. Dari nol Bang Ferry, nah, aku lali pertanyaannya apa langsung dari nol ya. Oh dari grafting. Oh dari nol. Kalau dari nol coba dikaluskan dulu Bang. Dikaluskan dulu. Terus nanti ditaruh di tempat stabil. Coba abang nanti menggunakan media air aja lah. Lebih aman menggunakan media air. Jadi abang di video saya komplit. Bang Ferry coba masuk di video sudah belum? Masuk di video sudah belum? Ya di video saya sebenarnya komplit Bang Ferry. Treatment dari awal, cara motong, cara apa, itu. Terus nanti ditaruh di tempat yang stabil suhunya. Stabil suhunya. Cari di tempat abang nih yang stabil suhunya di mana. Kalau di kamar ya perlu di kamar enggak. Ya. Perlu di kamar enggak apa-apa. Yang stabil suhunya. Terus nanti kalau sudah mulai mau pecah bat, sudah pecah bat itu ditaruh keluar biar dapat angin luar. Kalau udah jadi berry, apakah tetap dikasih pupuk pembuahan kakak? Jangan pupuk pembuahan. Di sini ada pupuk khusus. Pupuk khususnya etalase 3. Ya, jadi teman-teman kalau untuk merawat bunga itu pupuk khususnya etalase 3. Oke, aku cewek etalase 1 sama 2 buat pertumbuhan anggur sama pembuahan mangga. Iya, monggo silakan Mbak Amel. Terima kasih berkah selalu. Ya, nanti kalau pupuk pembuahan untuk mangga, untuk kelengkeng dilarutkan dengan air 5 liter. 1 biji dilarutkan dengan air 5 liter. Ya, tetapi kalau untuk tanaman anggur 7 liter. Seperti itu. Kalau sudah berbunga, haruskah dipupuk Bang? Harus, tetap biar pertumbuhan. Tanpa GA3 pun nanti panjang-panjang malainya. Kenapa? Karena tanaman sehat, nutrisinya cukup. Kalau sudah 1,5 meter, 2000-3000 ppm aman nggak Bang? Ini sudah pindah tanam atau belum? Ya, sudah pindah tanam atau belum abang? Sudah pindah tanam atau belum? Kalau sudah pindah tanam aman lah. Ya, kalau sudah pindah tanam aman. Tapi saran saya di 2.500 saja dulu. Ya, di 2.500. Yang penting jangan kelewat 3.000 4.000 teman-teman. Jangan sampai 4.000. Kalau 4.000 itu biasanya kalau tanaman-tanaman yang belum ada 1 tahun itu biasanya nanti agak bermasalah. Ya. Karena termasuk dosisnya tinggi. Kalau buahnya bergerak tuh Mas, kalau buahnya berkarat tuh Mas, iya penghasilan gimana? 5 liter buat 1 pot mangga saja Mas ya. Itu 1 paket memang untuk 1 pohon. Terima kasih Bang Amsori mawarnya ya. Oh berkarat, kalau buahnya berkarat. Kalau buah anggur berkarat ini biasanya teman-teman kemarin terserang jamur, teman-teman tidak ada perawatan, terus buahnya kena ini, kenapa? Kena atau ketinggian waktu melakukan penyemprotan, itu banyak penyebabnya. Jadi teman-teman harus dikoreksi selama itu pernah enggak disemprot. Kalau disemprot itu kemungkinan dosisnya ketinggian. Jadi kronologi itu bisa ditelusuri teman-teman. Nanti jangan diulangin lagi. Sudah grondeng Om, air di sini ppm tinggi Om, hampir 500-600. Tidak apa-apa, sama Bang Koyer. Ya, Bang Koyer kemarin menggunakan pupuk apa? Bang Koyer menggunakan pupuk apa? Aku mau tanya, mau menggunakan pupuk apa? Karena harus tahu benar-benar teman-teman. Semisal 2.500 itu sudah sama ppm air baku ya. Ya kalau sama itu dikurangin air baku berarti 2.000. Ya
Kalau digunakan alat TDS itu tulisannya kok 2500, berarti air bakunya kan 500, berarti dikurangin itu pupuknya itu berarti hanya 2000. Ya seperti itu. Coba Bang Kohir menggunakan pupuk apa? Pupuk abimik atau apa? Ya jadi buat teman-teman, cara menghitung kita menggunakan TDS itu nanti masih dikurangin dengan air baku. Ya, masih dikurangi dengan air baku. Ya, jadi buat teman-teman nanti insya Allah kalau sering datang di live di sini atau lihat video-video saya komplit kok ya. Cara grafting banyak yang ibu-ibu aja sekarang udah pada pintar-pintar. Ibu sekarang sudah pada pintar-pintar grafting, lihat live saya. Tadinya dari nol itu belajar, masa sama ibu-ibu kalah. Itu salah kalau ibu-ibu teman-teman. Ngajarin ibu-ibu grafting tuh ngeri. Karena saya juga pernah punya pengalaman ya. Kalau grafting tuh pernah kepopol tangannya. Aku ngeri ya, masa bapak-bapak kalah sama ibu-ibu ya, kenapa? Ibu-ibu rajin, ketika saya bikin video itu langsung ditengok. Nah akhirnya teman-teman paham, di video saya banyak ya. Semoga teman-teman, sebenarnya bukan masalah tangan cocok dan tidaknya teman-teman, hanya ketelatenan dan kepekaan batin kita ya, kepekaan batin kita itu harus selalu introspeksi diri terus ya. Aku kok limut cah, wes ngantuk dan kepala saya kok muter. Abang Al, saya sudah CO MIP Cinta dan Demolis. Terima kasih. Ya, MIP Cinta ini juga bagus untuk mengatasi ini teman-teman, kutub perisai. Saya pakai NPK 1616, air 6 liter 1 sendok sama Ultradap setengah aja kok. ppm sampai 4000 lebih ya Om. Ya iya. Saya pakai NPK 16 air 1 sendok sama Ultradap. Ya iyalah, tinggi. NPK itu seperti urea juga. Kalau teman-teman nggak hati-hati cara ngeraciknya itu tinggi dosisnya. Dosisnya tinggi, makanya kadang-kadang pertumbuhan bukannya tambah tumbuh tambah lambat. Karena apa? Ini juga racikan sampean kalau analisa saya kekurangan unsur sulfur dan kekurangan unsur apa? Unsur kalsium. Ya, dari racikan sampean ini Bang Kohir itu kalau saya harus dimasukkan unsur kalsium, harus dimasukkan unsur sulfur, magnesium. Ya, karena sulfur ini penting teman-teman di masa pertumbuhan. Dia itu akan membentuk asam amino, dia itu membantu fotosintesis dan lain sebagainya. MIP Cinta dan Demolis apa bisa buat pohon anggur stuck pertumbuhannya? Ya. Ini untuk perawatan daunnya, nutrisi harus butuh. Master Marin, ya. Ini untuk perawatan mengatasi yaitu hama, ya. Nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan nutrisi pertumbuhan. Saran saya kalau pertumbuhan harus ditambah tadi CO-nya. Ditambah apa? Ditambah pupuk pertumbuhan, ya. Ini teman-teman, Demolis sama MIP Cinta itu bukan pupuk ya teman-teman. Itu insektisida untuk menangani supaya tanaman kita tidak terserang jamur atau agar tanaman kita tidak terserang yaitu hama, dan ini juga bisa untuk mengobati karena hama-hama. Ya buat teman-teman, aku kok kelihatannya pusing cah. Aku tak istirahat dulu. Insyaallah besok pagi kita ketemu lagi teman-teman ya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas tap-tap layarnya. Pokoknya berkah selalu lah. Teman-teman juga jangan lupa istirahat teman-teman, udah malam besok siapa tahu mau kerja ya. Aku tak izin pamit, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberkahi usianya, dilapangkan rezekinya, serta dikabulkan hajat baiknya ya. Aku tak izin pamit dulu. Jika ada tutur kata dan tappingan yang gak kebaca ya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga teman-teman sukses dan juga saya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.